Di Tuhan, salam sejahtera, makasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dan Jemaat GPD Sula Gracia Bogor. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini tanggal 22 Maret 2026 untuk sama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kembali kami diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Firman yang berkuasa dalam kami dan kami perlu. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-17. Saya akan baca berkata demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah bagian dari sebuah peristiwa di dalam ayat-ayat firman Tuhan ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Kita tahu semua peristiwa kota Sodom dan Gomora. Di sana ada satu keluarga di kota Sodom dan Gomora itu, yaitu Lot dan keluarga, istri dan anak-anak. Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Nah, Abraham yang kita percaya sebagai bapa orang percaya, bersama dengan ponakannya Abraham tinggal di Kanaan, Lot sekeluarga tinggal di Sodom dan Gomora. Dan Alkitab mencatat bahwa kota Sodom dan Gomora ini adalah satu kota yang sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berencana mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Dan singkat cerita dalam keadaan seperti itulah kemudian melalui malaikat Tuhan datang kepada Abraham bahwa aku akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Abraham menyampaikan penawaran, kalau ada 50 orang apakah kau akan binasakan? Tuhan berkata tidak. Kalau ada 45 orang apakah kau akan binasakan? Tuhan berkata tidak. Sampai Abraham memberikan penawaran sampai ada ke 10 orang. Dan ternyata di kota Sodom dan Gomora tersebut, saudara-saudara, hanya ada satu keluarga, yaitu Lot, istri dan anak-anaknya. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Lot, di mana Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora, ayat inilah muncul. Malaikat Tuhan mendatangi Lot, berkata, "Lot, kamu harus keluar dari kota Sodom dan Gomora. Larilah, selamatkanlah nyawamu." Iya, karena Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Saudara, kota Sodom dan Gomora juga adalah gambaran kehidupan dunia. Bahwa kelak dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tahu untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Iya, Tuhan tahu menyelamatkan saya dan saudara. Kalau dunia ini akan dibinasakan pada waktunya, berbahagialah orang yang percaya bahwa dia sanggup untuk mengeluarkan kita dari dunia yang jahat ini. Sebagaimana Tuhan sanggup untuk mengeluarkan Lot dan keluarganya, Tuhan juga sanggup mengeluarkan kita dari dunia ini. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mengeluarkan Lot dan keluarganya dari kota Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan, melalui malaikat Tuhan berkata, "Lot, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti." Kita tahu dalam peristiwa ini ketika Tuhan membinasakan, maka Lot, istri dan anak-anaknya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Pesan firman Tuhan, larilah. Saya mau sampaikan kepada kita, ini akan memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kekristenan untuk merespon setiap pesan-pesan firman. Tidak meremehkan pesan-pesan firman. Saudara-saudara kasih Tuhan, bersegera
Iya, bersegera, tidak lalai. Kata lari di sini adalah bicara tentang respon dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu jangan menoleh ke belakang. Satu panggilan untuk fokus ke depan. Saudara-saudara, fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kekristenan. Sehingga apapun mau terjadi di kota Sodom dan Gomora, maka bagi orang percaya, saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan tidak melihat hal demikian. Saudara, pada ayat selanjutnya, ketika dalam perjalanan, istri Lot dia menoleh ke belakang, itu di ayat 26. Dan pada akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Saudara, hal yang tragis yang terjadi karena apa? Karena istri Lot dia melanggar satu pesan, satu perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, tapi istri Lot menoleh ke belakang. Saudara, saya percaya ketika dia menoleh ke belakang, dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ada sesuatu yang memikat hati dari istri Lot sehingga dia menoleh ke belakang. Saya hubungkan ini dengan perkataan Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, apa yang di hadapanku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perkataan Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku, dikaitkan dengan peristiwa Lot dan istrinya di sini. Memang ada keterkaitan dalam konteks, saudara-saudara, yaitu bicara tentang fokus pada panggilan dan ada yang tidak fokus pada panggilan. Saya mau sampaikan, berbahagialah engkau yang tetap fokus pada panggilan. Untuk tidak melihat dunia ini. Iya, untuk tidak melihat ke belakang. Dalam pengertian adalah kehidupan yang lama. Tetapi mau fokus pada panggilan sebagai orang percaya untuk menerima janji Tuhan. Saudara, saya sejenak kembali. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, melayani Tuhan dan mengiring Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang wajib harus engkau kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Saudara, hingga tidak ada kata untuk mau berhenti. Sehingga selama hamba masih bernafas, selama kita masih bernafas hidup, kita terus menjadi pengikut Tuhan yang setia. Melayani Tuhan dengan setia. Penuhi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Kita tidak fokus kepada apa yang ada di dunia ini yang sifatnya fana dan sebentar saja. Saudara-saudara, jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang menjadi hal yang fatal dalam peristiwa ini. Istri Lot menjadi tiang garam. Karena dia menoleh melihat ke belakang kota Sodom Gomora yang sedang dibakar oleh Tuhan. Dia menoleh ke belakang. Sodom dan Gomora bicara duniawi. Dia melihat ke belakang dalam perkara-perkara duniawi. Bukankah kekristenan adalah orang yang dipanggil untuk melihat perkara-perkara sorgawi? Saudara-saudara kan? Perkara-perkara sorgawi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang percaya. Perkara-perkara duniawi tidak memberi jaminan dalam hidup. Ada banyak orang, dia kehilangan fokus sehingga kadang dia menghadap ke depan, kadang dia menghadap ke belakang. Saudara, orang yang demikian tidak maksimal. Iya. Tuhan mau maksimal di dalam pelayanan dan pengiringan kita kepadanya. Sehingga apa yang terjadi dalam peristiwa di sini, istri Lot menjadi tiang garam. Ya, saudara-saudara. Karena dia berhenti dan dia menoleh ke belakang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Cerita ini adalah satu cerita kenyataan itu dalam Alkitab. Tapi menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kekristenan. Saudara-saudara, kaitannya dengan apa yang ada di belakang. Di Sola Gracia berkali-kali saya menyinggung tentang hal ini. Semua kita, saudara-saudara, terpanggil dari kehidupan manusia yang punya latar belakang. Iya. Dan latar belakang yang
tidak baik, latar belakang yang jelek, yang suram. Saudara. Dan kalau ketika kita masih terus melihat ke belakang, kita nggak akan pernah maju. Dan Tuhan tidak mau kita hidup menoleh ke belakang. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan yang kita tatap ke depan. Sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih tertarik kepada perkara-perkara yang di belakang, nggak memberi jaminan dalam hidup. Sehingga kata Rasul Paulus melupakan apa yang ada di belakang. Itu merupakan hal penting. Hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, ayat ini, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan. Lari ke pegunungan, lari ke atas gunung yang lebih tinggi. Memahami saudara-saudara secara sederhana, punya filosofi ketika naik ke atas gunung. Iya. Bukan turun ke bawah, tapi naik ke atas gunung. Naik ke pegunungan. Saudara, naik ke pegunungan adalah sebuah proses pendakian. Sebuah proses pendakian yang tidak gampang. Tidak mudah untuk orang mendaki. Karena dalam pendakian naik ke atas gunung itu memang butuh pengorbanan. Ekstra tenaga. Dan itu adalah pengorbanan. Saudara. Artinya bahwa dalam memenuhi panggilan Tuhan bukan perkara mudah. Tapi butuh perjuangan. Butuh pengorbanan, saudara-saudara. Sehingga kita bisa mencapai di puncak gunung. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Puncak gunung bicara kemuliaan, bicara kemenangan. Gunung batu bicara kekuatan. Sedangkan di lembah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan terpedaya. Maka firman berkata, larilah ke pegunungan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara mungkin hari-hari mungkin saudara sedang mendaki. Iya. Ibaratnya sedang dalam pendakian. Jangan menyerah. Saudara sedang mendaki sebuah gunung, ya, saudara seperti perjalanan daripada Lot dan keluarga ini. Sedang mendaki, ku mendaki. Engkau lelah, capek. Sehingga ada banyak hal yang terkuras di dalam engkau. Tapi saya mau katakan, itu yang Tuhan mau pada Lot dan keluarganya. Untuk terus dia mendaki supaya dia luput dari bahaya Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tidak tinggal diam. Iya, saudara-saudara. Maju terus, tidak berhenti. Kalau berhenti maka sudah lenyap sudah. Tidak menoleh ke belakang. Saudara-saudara. Maka di kesimpulan renungan pada kesempatan ini saya mau sampaikan. Teruslah maju, jangan pernah berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Dalam pendakian hidupmu ada berkat yang tersedia. Kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Dan tidak menjadi sia-sia setiap perjuanganmu di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam panggilan kami untuk kami fokus dan melupakan apa yang di belakang. Fokus pada panggilan Tuhan yang memanggil kami. Jadi pemenang. Naik atas gunung kemuliaan. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, Tuhan tolong mereka dalam pergumulan apapun yang mereka alami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti bela dan beri kemenangan yang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan saudara-saudara.